Al-Manar. Ya. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sekalipun Hambali mengatakan tidak ta'assub, ya, tidak fanatik. Dia mengatakan ana Hambaliyun madhaban walakin ghairu muta'assib. Karena bagi dia tidak perlu belajar akidah, belajar fikih dari Al-Quran dan Sunnah langsung, karena kita bukan mustahid mutlak. Menurut beliau, kita bukan mustahid mutlak, tidak akan mampu mengkaji Al-Quran dan Sunnah lalu istinbat masalah-masalah hukum. Nah, itu beliau memilih ikut saja seperti Ibnu Qayyim, seperti Ibnu Taimiyah, ikut mazhab Hambali, tapi tetap dengan kritis. Artinya kalau ketemu pendapat-pendapat Hambali yang lemah, lalu Syafi'i yang kuat, dalam hal tertentu dia bisa ikut Syafi'i, tapi berangkatnya dari Hambali. Kalau kita enggak, kita tidak berangkat dari Hambali, dari apa-apa, ya. Kita murni Al-Quran dan As-Sunnah, gitu. Ini satu hal menguntungkan karena sangat independen. Tapi dalam hal-hal lain atau dari sisi lain ini bisa berbahaya kalau tidak ada penguasaan yang cukup terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga saya yakin ulama-ulama tarjih, walaupun pada akhirnya tetap berdasarkan Al-Quran Sunnah, tapi berangkat awalnya menelusuri ayat-ayat Al-Quran masalah fikih itu tetap melalui madhab, tetap membaca kitab-kitab fikih, tapi kemudian pegangannya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu ghairu muta'assib, tidak fanatik. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Al-Wahhab itu juga pada halaman 7 itu menegaskan betul bahwa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Dalam berbagai kesempatan, baik melalui buku-buku, risalah-risalah, fatwa-fatwa, dan pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada murid-muridnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berulang-ulang menegaskan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak hanya dalam masalah akidah, dalam persoalan fikih pun sikap ini tetap beliau ikuti dengan konsisten. Kita akan lihat dalam tulisan-tulisannya tentang berbagai persoalan fikih, beliau konsisten mengemukakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, salah satu atau kedua-duanya. Kecuali masalah-masalah yang sudah sangat populer, semua orang sudah tahu, dia bisa saja tidak lagi menuliskan dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi semboyan ar-ruju ilal Quran dan Sunnah sama, baik Muhammad bin Abdul Wahhab maupun pembaharu-pembaharu yang lain sampai kepada Muhammadiyah. Kita juga menggunakan semboyan ar-ruju ilal Quran wa Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun kadang-kadang digoda orang juga, namanya Muhammadiyah pernah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah ya, gitu. Kok pakai kembali, gitu. Kan nikah, talak, rujuk. Nah, kalau sudah cerai, rujuk. Nah, ada juga orang Muhammadiyah yang nggak sanggup jawab guyonan, cuma guyon begitu aja nggak bisa jawab. Iya. Padahal maksudnya itu ar-rujuk itu adalah mengembalikan segala sesuatunya kepada Al-Quran Sunnah. Sehingga referensi bahasa Arab itu disebut dengan marja, jamaknya maraji. Kita bicara apa saja, akidah, ibadah, akhlak, muamalat, harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kembali setelah talak lalu kembali, bukan begitu. Walaupun sembahyanya ar-rujuk ila Quran wa Sunnah. Terjemahnya yang tepat itu mengembalikan segala sesuatunya kepada Al-Quran dan As-Sunnah.